الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sah menakif ringkasan riwayat hidup Kiai Haji Muhyi Abdullah Zain radhiyallahu anhu. Nama lengkap Haji Muhyi Abdullah Zain, tempat tanggal lahir Babirik Hulu 1 Januari 1942 Miladiah, di Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama ayah Bulkini, nama ibu Hajjah Marjanah. Satu pendidikan dasar, belajar membaca Al-Quran kepada guru Awi. 2. Sekolah Rakyat Negeri Babirik 6 tahun. 3. Pendidikan guru sekolah lanjutan pertama di Alabiu. 4. Pondok pesantren Darussalam Martapura. 1. Madrasah Sanawiyah Darussalam Martapura. Madrasah Aliyah Darussalam Martapura tahun 1960 sampai tamat. 2. Guru-guru beliau di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Beliau belajar bermacam-macam ilmu, di antaranya ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan sharaf, dan lain-lain, semua memakai kitab kuning atau kitab gundul. Adapun guru-guru beliau yaitu Al-Alim Alamah Kiai Haji Rafi'i, Al-Alim Alamah Kiai Haji Saleh, Al-Alim Alamah Kiai Muhammad Zainal Ilmi, Al-Alim Alamah Kiai Haji Ramli, Al-Alim Alamah Kiai Haji Sadri, Al-Alim Alamah Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Alamah Haji Husin Dakhlan, Al-Alim Alamah Haji Salman Yusuf, Al-Alim Alamah Kiai Haji Abdul Syukur, Al-Alim Al-Alamah Haji Husin Qadri, Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Syarani Arif. 3. Kegiatan Maulid Al-Habsyi. Kiai Haji Muhyi Abdullah Zain belajar Maulid Al-Habsyi sama Al-Alim Alamah Syekh Haji Badaruddin, dan turut menghadiri Maulid Al-Habsyi pada setiap malam Senin di rumah guru sekumpul Al-Alim Al-Alamah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Menghadiri ceramah agama setiap pagi mulai dari jam 7 sampai jam 8. Kemudian sore hari sampai salat maghrib dan salat isya berjamaah. Dan selalu menghadiri pengajian agama di rumah Al-Alim Alamah Syekh Saman Mulia. 4. Berangkat ke Tanah Suci Al-Makkatul Mukarramah. Pada tahun 1965 Kiai Haji Muhyi Abdullah Zain pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji bersama ibu Hajjah Marjanah dengan kapal laut Gunung Jati. Di dalam kapal diadakan perlombaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah mendapat juara pertama. Pada saat itulah nama semula Haji Muhyi bertambah menjadi Haji Muhyi Abdullah Zain. Sepulangnya dari Tanah Suci Mekah, beliau ditunangkan oleh ibu beliau dengan wanita asal dari Babirik juga. Sekembalinya dari Tanah Suci Mekah, tiada berapa lama kemudian beliau dikawinkan dengan perempuan, yaitu Badiah binti Thayyib. Selama dalam perkawinan itu beliau dikaruniai anak 5 orang yang dilahirkan di Babirik. Yang pertama Hajjah Rafiqah Lutfi, itu beliau beraja Banjarbaru. Yang kedua Hajjah Khairiyah Banjarbaru. Yang ketiga Haji Mawardi Banjarbaru. Yang keempat Hajjah Khairun Nisa Banjarbaru. Dan yang kelima Hajjah Fatimah Banjarbaru. 4 orang yang dilahirkan di Makkatul Mukarramah. Yang pertama Haji Hamid Hafizul Quran, sekarang di Mekah. Yang kedua Haji Muhammad Yasin Hafizul Quran, sekarang di Mekah. Yang ketiga Haji Ahmad Mu'ti, sekarang di Mekah. Yang keempat Haji Abdullah Hafizul Quran, sekarang berada di Samarinda, sekarang menjadi Imam Islamic Center Samarinda. Jumlah anak beliau semua adalah 9 orang.
Satu, membangun madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah dirombak menjadi madrasah sanawiyah pada tahun 1968, mendirikan pendidikan tingkat sanawiyah dengan mengambil tempat di Langgar Nurul Ibadah pada setiap sore. Pada tahun 1969 membangun gedung baru sebanyak 3 lokal, diberi nama Madrasah Sanawiyah Subulus Salam Babirik. Beliau langsung menjadi ketua pengurus dan kepala Madrasah Sanawiyah Subulus Salam dengan jumlah siswa yang banyak, dengan mata pelajaran umum dan agama. Dan pada akhir tahun siswa kelas 3 mengikuti ujian Madrasah Sanawiyah Negeri, alhamdulillah lulus semua. 3, pada tahun 1967 Kiai Haji Muhri Abdullah Zain membuka majelis ta'lim yang dikunjungi oleh masyarakat umum, laki-laki maupun perempuan, dan mengambil tempat di gedung Madrasah Sanawiyah Subulus Salam pada setiap sore hari Jumat. Kemudian tiada berapa lama lalu waktu sore Jumat dirubah ke hari Khamis sekitar jam 2 hingga waktu salat asar, dengan mata pelajaran tauhid, fiqih dan tasawuf, dengan guru-guru dari dalam dan luar daerah. Selain dari itu juga Kiai Haji Muhri Abdullah Zain adalah menjadi ketua pengurus Masjid Al-Mubarak Babirik dan sekaligus menjadi khatib dan imam pada masjid tersebut. Pada tahun 1977 Kiai Haji Muhri Abdullah Zain pergi ke Mekah kali yang bersama istri dan anak-anaknya, dan sekaligus bermukim di Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Selama bermukim itu mendapat anak sebanyak 4 orang seperti yang disebutkan pada yang telah lalu. Guru beliau mengaji di Makkatul Mukarramah Al-Alim Alamah Syekh Yasin Padang. Yang kedua Al-Alim Alamah Syekh Abdul Karim. Yang ketiga Al-Alim Alamah Syekh Hamid Al-Kofi Al-Kaf. Pulang ke tanah air, ke kampung halaman. Pada tahun 2008 Kiai Haji Muhri Abdullah Zain ingin pulang ke kampung halaman karena sudah lama meninggalkan dan ingin akan bertemu dengan para keluarga dan bersilaturahmi dengan masyarakat Babirik, serta menziarahi kubur kedua orang tua di Babirik dan menghibur hati atas berpulang ke rahmatullah istri tercinta, yaitu Hajah Badiah pada hari Jumat 19 Ramadan 1429 Hijriah, bertepatan 19 September 2008 Miladiyah, dan dimakamkan di Mu'alla Makkatul Mukarramah. Setibanya di Banjarmasin kemudian berangkat ke Babirik bersama Ayahanda Kiai Haji Muhammad Zarkasi Nasri. Setibanya di Babirik kami disambut meriah oleh para pelajar sanawiyah dan aliyah hingga sampai kami ke tempat beristirahat. 10 pertemuan khusus Kiai Haji Muhri Abdullah Zain, para pelajar, guru-guru dan pengurus komite madrasah. 3 hari sesudah tiba di Babirik lalu diadakan pertemuan antara pelajar, guru-guru dan pengurus bersama dengan Kiai Haji Muhri Abdullah Zain oleh Kepala Madrasah Nur Ifansah, memperkenalkan kepada para pelajar bahwa Kiai Haji Muhri inilah yang pertama membangun madrasah kita ini, hingga sekarang bahwa beliau masih ditetapkan sebagai pengasuh madrasah kita ini. Kata sambutan dari Muhri Abdullah Zain: 1. Terhadap pelajar. Dengan sambil menangis Kiai Haji Muhri Abdullah Zain menyampaikan ceramahnya kepada para pelajar: 1. Rajin-rajinlah belajar hingga sampai ke tingkat atas dan janganlah putus di tengah jalan. 2. Hormatilah kedua orang tua kalian dan guru-guru kalian, karena mereka inilah untuk mencapai keberkatan ilmu kalian. Akan tetapi sebaliknya, apabila kalian munkar atau durhaka kepada orang tua dan guru-guru kalian, maka akan hilanglah keberkatan ilmu kalian itu. Terakhir beliau menyampaikan sebuah hadis yang artinya, barang siapa menghendaki kenyamanan hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu, dan siapa menghendaki kenyamanan di akhirat, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki nyaman kedua-duanya, dunia dan akhirat, hendaklah juga dengan ilmu. Karena itulah kamu sekalian dibekali dengan ilmu agama,
dan ilmu pengetahuan umum, misalnya seperti ilmu bahasa Arab dan ilmu bahasa Inggris. Kalau kalian fasih berbahasa Arab dan bahasa Inggris, maka kalian akan mudah untuk mendapatkan lapangan kerja, khususnya di Arab Saudi. Contohnya seperti saya ini, karena tidak fasih berbahasa Arab apalagi berbahasa Inggris, sehingga untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sulit dan sukar. Lain halnya dengan orang yang fasih dengan bahasa keduanya. Beliau memohon kepada masyarakat yang di sekitar komplek pendidikan ini, apabila madrasah masih memerlukan tanah untuk membangun, tolong juali dengan harga patut, karena kita sudah melihat keberkatan yang Allah limpahkan kepada kita dengan adanya pendidikan ini. Contohnya, usaha berjualan jauh lebih ramai dibandingkan dengan zaman dahulu yang belum ada pendidikan ini. Selama Kiai Haji Muhri Abdullah Zain ini berada di Babirik, oleh guru-guru agama sekitar ini selalu menggunakan kesempatan untuk menimba ilmu beliau dengan sebanyak-banyaknya, seperti Al-Ustaz Haji Harli, Haji Sufyan Hadi, Haji Muhammad Tahir, dan Haji Syarkawi dan lain-lainnya. Setelah selesai semua urusan di Mekah, ingin lagi kembali ke kampung halaman untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Namun setelah tiba ke kampung halaman, kesehatan tubuh semakin berkurang dan penyakit semakin bertambah, sehingga apa yang direncanakan semua gagal. Kebetulan pada hari Jumat itu beliau sempat memberikan khutbah di Masjid Al-Mubarak Babirik, khutbah terakhir. Keesokan harinya, hari Sabtu, beliau berangkat ke Martapura untuk berobat di rumah sakit Ratu Zaliha Martapura. Namun apa yang terjadi akhirnya, kehendak Allah juala yang berlaku. Tepat malam Rabu 19 dan 10 Jumadil Awal 1431 bertepatan 5 Mei 2010 Miladiyah jam 11 malam, beliau telah berpulang ke rahmatullah di rumah sakit tersebut. Jenazah kemudian dibawa ke rumah Haji Jawari di Banjarbaru. Wafatnya Kiai Haji Muhri Abdullah Zain radhiyallahu anhu setelah wafat di rumah sakit Ratu Zaliha Martapura pada malam Rabu 1920 Jumadil Awal 1430 Hijriah bertepatan dengan 5 Mei 2010 Miladiyah. Jenazah dibawa ke rumah Haji Jawari, menantu Haji Muhri. Keesokan harinya jenazah dimandikan oleh Haji Basran Banjarbaru, 2 Haji Ahmad Banjarbaru, 3 Haji Abdul Hamid Banjarbaru. Salat jenazah dilaksanakan pada hari Rabu 20 Jumadil Awal 1431 Hijriah bertepatan 5 Mei 2010 Miladiyah. Salat jenazah di Banjarbaru diimami oleh Haji Ilham, menantu Haji Harsuni. Salat jenazah di Babirik di rumah sendiri diimami oleh Kiai Haji Kashful Anwar dari Babirik. Salat jenazah di Majelis Ta'lim diimami oleh Kiai Haji Ayahanda Kiai Haji Muhammad Zarkasi Nasri di Martapura. 13 pemakaman jenazah. Jenazah dimakamkan setelah selesai adzan salat asar, dipimpin oleh Ayahanda Kiai Haji Muhammad Zarkasi Nasri. Selesai dimakamkan lalu dibacakan talqin. Yang pertama Ayahanda Kiai Haji Muhammad Zarkasi Nasri dari Martapura, yang kedua Kiai Haji Kashful Anwar dari Babirik, yang ketiga Kiai Haji Zainuddin Astani dari Danau Panggang. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang menarik untuk menjadi bahan renungan adalah atas keberadaan atau sejarah ringkas manakib hidup dan perjuangan serta corak pemikiran pengaruh tentang kepribadian Kiai Haji Muhri Abdullah Zain radhiyallahu anhu, antara lain: 1. Wafat dalam usia 68 tahun. 2. Haji Muhri Abdullah Zain menganut faham ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, seorang ulama pendiam, tidak banyak berkata yang sia-sia. Yang keempat, lemah lembut dalam tutur kata. Yang kelima, setiap tutur katanya tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah, mudah dimengerti dan dipahami. 6. Beliau seorang ulama yang tidak mudah tersinggung dan menyinggung. Yang ketujuh, memiliki sifat tawadhu', rendah diri, suka menerima nasihat dan saran yang baik tanpa memandang orangnya. Yang kedelapan, sabar atas menghadapi cobaan dan ujian.
Yang ke-9 sangat kuat beribadah dan amaliyah. Yang ke-10 beliau ahli dalam ilmu syariat, tariqat dan hakikat. Yang ke-11 berwajah ceria terhadap teman-teman dan menghormati kepada setiap tamu yang datang beliau. Yang ke-12 dan lain-lain. Keistimewaan almarhum tersebut dikhabarkan oleh Haji Abdul Samad. Katanya kalau Haji Muhri Abdullah Zain ini ada mempunyai keistimewaan atau karamah. Semoga Allah meluluskan anakku dalam ujian madrasah aliyah ini. Kebetulan alhamdulillah lulus. Yang kedua dari Hajah Khadijah, beliau berniat dalam hati jika sekiranya almarhum Haji Muhri Abdullah Zain ini ada mempunyai karamah kemuliaan, semoga Allah mengabulkan hajatku, yaitu bila rumahku ini fayu dijual, maka aku menggantung kambang dan kain kuning. Alhamdulillah kabul. Inilah ringkasan manakib Abdullah Haji Muhri Abdullah Zain. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.